wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Kembali lagi bersama saya, Dwi Hasutin Tias dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali waktumu, titipkan aspirasimu. Nah, pemirsa Satelit TV, saat ini saya sudah berada di Foxey Studio bersama salah seorang prajurit yang kemudian terjun di dunia politik. Pengen tahu siapa orangnya? Mari kita sapa. Selamat malam Pak Wuri. Selamat malam Mbak Dwi ya? Iya Mbak Dwi boleh. Panggilannya? Teti. Oh. Nama panggungnya Teti. Wah, tadi ngenalin pakai Dwi ya? Iya. Teti aja sengaja sebetulnya ngerti. Oh iya baik. Pak Wuri, bagaimana kesibukan Pak Wuri saat ini Pak? Tadi kan saya sudah membuka bahwa Pak Wuri itu adalah seorang mantan prajurit alias mantan pangdam ya Pak Wuri ya. Nah, mantan prajurit aja lah. Iya. Pangdam kan bagian dari prajurit itu. Oh iya baik. Jadi Pak Wuri ini merupakan seorang prajurit yang kemudian mantan. Jangan sampai ketinggalan mantannya. Oh iya, itu. siap. Karena prajurit nggak boleh berpolitik. Oh iya betul. Jadi beliau ini adalah seorang mantan prajurit yang kemudian terjun ke dunia politik. Nah sekarang mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih keseharian Pak Wuri sekarang itu tuh kesibukannya apa dan bagaimana begitu Pak? Fokus. Wah, iya, fokus. Sekarang fokus untuk nyalek menuju ke DPR RI. Oh baik. Nah, jadi pekerjaan yang lain saya anggap tidak ada. Dulu ya Pak ya. Skip semuanya. Harus fokus. Apapun kan harus fokus Iya, untuk betul. mencapai keberhasilan. Apalagi ini ya perjuangan bukan ringan. Iya, Perjuangan betul. yang cukup berat ya harus fokus. Iya. Makanya saya tinggalkan semuanya, keseharian yang biasa saya lakukan itu saya tinggalkan, termasuk tinggalkan keluarga. Waduh. Fokus di Purwokerto. Ini demi apa? Demi Kabupaten Banyumas dan Cilacap dan demi luar negara dan biasa. bangsa tentunya. Tapi Pak Wuri saat ini lebih banyak di Banyumas atau di Cilacap atau di Jakarta Pak? Ya itu. Karena fokus ke pencalekan, kebetulan dapil saya di Banyumas dan Cilacap. Iya. Ya saya tentu lebih sering dan hampir setiap saat ada di Banyumas dan Cilacap. Oh, baik. Tinggal di mana yang digilir. Kan dua kabupaten ini cukup luas, jadi bergantian, seimbang dua-duanya sama. Baik, kan Pak Wuri ini merupakan seorang putra Banyumas ya Pak ya? Iya, keton bok. Keton Yo, Bok. aku ngomongnya dewek kok. Iya. Coba Pak bisa disapa pemirsa di rumah menggunakan bahasa asli Banyumas. Apakah Pak Wuri bisa? Sugeng dalu, masyarakat Banyumas, Cilacap. Malam ini saya ditemani Mbak Teti ngobrol-ngobrol di Wonge Dewek, dan saya bagian dari Wonge Dewek. Saya kepengen menyampaikan beberapa hal untuk Wonge Dewek ini, untuk masyarakat Banyumas Cilacap. Baik, waduh. Ini putra asli Banyumas ya Pak ya? Ya asli lah. Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Pak Wuri itu kan sebelumnya kan menjadi pangdam ya Pak ya? Ya. Nah, itu tuh keseharian dahulu waktu kecil Bapak di Banyumas itu tuh apa yang dilakukan Pak Wuri Pak sehingga Pak Wuri kemudian sampai di detik sekarang ini Pak? Ya. Pertanyaan menarik ini. Waktu kecil apa yang dilakukan ya, Iya, keseharian betul, ya? Iya. Jadi begini Mbak, hari ini saya nyalek, hari ini saya ingin berkiprah lebih banyak terhadap bangsa dan negara ini, khususnya kepada masyarakat Banyumas Cilacap, karena kecil saya terobsesi ya. Masa kecil saya itu terobsesi gitu. Saya ini boleh ngomongnya campur-campur Banyumasan lah ya. Boleh. Boleh, ini pemirsa di rumah pasti Jadi lebih senang aku ya. ganunya terobsesi. Iya. Jadi saya ini anak susah banget lah. Dari keluarga miskin, keluarga tidak punya, keluarga besar yang nggak punya apa-apa. Baik. Jadi lingkungan saya juga miskin semua. Jadi
apa namanya, dalam otak Wuryanto kecil itu berpikiran apa iya, apa hidup mau seperti ini terus. Iya. Kalau ingat masa kecil saya, Mbak, mungkin nggak kebayang. Saya itu sekolah TK, Iya. SD, SMP, saya masih nyeker. Waduh. Nggak kebayang kan? Iya. Mbak Teti mesti nggak kebayang. Zaman saya sudah jarang. Saya SMP masih banyak, saya SMP 3. Oh, SMP SMP 3 SMP Negeri Purwokerto. Oh iya, baik. Ya, bayangan SMP Negeri 3 Purwokerto keren kayak gitu, Iya. saya masih nyeker. Kalaupun dibelikan sepatu, Iya. sepatu bekas. Baik. Sepatu bekas saya pernah, karena sepatu bekas kesempitan, pakai maksa lecet. Lecet ya. Lepas lagi akhirnya lebih nyaman apa namanya, Tanpa nyeker. alas kaki. Tapi di zaman itu boleh ya Pak ya? Boleh. Masih boleh ya? Iya, masih boleh. Bukan hanya saya, karena kelompok orang miskin juga banyak sekali. Itu. Ngerti repek? Apa itu Pak? Aduh, Mbak Teti nggak ngerti repek. Apa itu? Ini kanca nang kanca-kanca Banyumas Cilacap pada ngerti. Repek itu nyari apa namanya, ranting-ranting, nyari apa, kayu bakar. Oh, baik ya. Wah, kemana-mana sama teman-teman, anak-anak kecil nyari, Iya. motongin ranting-ranting yang udah kering itu bawa pulang, repek, nyari ikan. Iya. Nggak ngerti juga ngemek ya? Apa Pak? Ngemek. Ngemek itu megang, bahasa iya. Indonesianya Iya. ngemek. Ngemek, iya, Itu baik. ngemek itu nyari ikan itu malam hari. Oh iya. Pakai tangan, Pakai itu ya sekali Pak ya? penjaran itu. Pakai bekas nasi apa? Enggak, Oh, enggak ya? jadi nyari nyelam, nyari ikan kan, kalau malam ikan kan apa, gerakannya lambat. Iya, Nah, betul. itu apa? Pakai ceting tangkep. nggak Pak? Enggak, pakai enggak. tangan. Ya dapat, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Itulah kehidupan masa kecil saya keseharian. Iya. Tapi namanya terobsesi ya. Iya, Kecil saya dari kecil udah terobsesi, Pak. Apa kayak gini terus? Iya, Nah, betul. makanya keseharian sebagai rutinitas kan sekolah. Nah, di sekolah itulah saya berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik, berprestasi. Ya, walaupun pas-pasan juga, walaupun udah kayak gitu, tapi ya tetap tetap pas-pasan, tapi berupaya untuk berprestasi dengan segala keterbatasan, karena Baik. belajar malam hanya pakai sentir. Jadi waktu ya itu belum memang ada ya susah. listrik ya, Pak, ya? Belum. Kampung saya listrik itu tahun berapa ya? Saya udah dari Taruna, kampung saya masih belum ada listrik. Tahun berapa itu Pak? Saya masuk Taruna 82. Berarti listrik mungkin sekitar tahun 88 itu baru ada listrik. Rumah saya bisa di mobil saya bisa masuk ke rumah saya itu di atas tahun 2003. Oh, baik. Bayangin itu seperti apa desa pasti, saya. sangat mencekam dan gelap ya Pak ya. Iya. Pak, satu lagi nih, apa sih Pak yang belum bisa dilupakan dari masa kecil Bapak? Ada hal-hal yang belum bisa dilupakan sampai saat ini, kenangan apa Pak? Tidak ada yang terlupakan. Tidak ada ya, Semuanya ingat, termemori dengan baik, karena memang rangkaian perjalanan masa kecil saya sampai saya masuk Taruna itu ya semuanya ingat. Iya. Karena Semuanya sangat berkesan semuanya ya, Pak, berkesan. ya? Teman-teman saya kan nggak ada yang ngira saya jadi panglima. Wah, karena memang anak kampung banget kan. Baik. Ya itu. Baik Pak, nanti kita lanjutkan obrolan kita yang seru Oke. ini setelah jeda iklan pariwara berikut. Pocket.com. Pocket.com. Baik pemirsa Satelit TV,
masih bersama saya di sini di Foxe Studio bersama Bapak Wuryanto. Bapak tadi obrolan kita sudah cukup panas ya Pak ya. Nah, pemirsa di rumah pasti penasaran dong bagaimana awal mula Bapak Wuryanto ini menjadi taruna, begitu Pak. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula Bapak Wuryanto ini menjadi taruna? Kan tadi kan waktu SMA, waktu SMP tidak memakai alas kaki begitu Pak. Mungkin semangatnya bagaimana begitu Pak? Ya. Jadi gini, melanjutkan yang tadi. Iya baik. Obsesi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Pasir Muncang, khususnya lebih luas lagi Purwokerto. Saya waktu itu kecil, saya kan nggak ngelihat daerah lain. Iya. Jadi lingkungan saya memang susah sekali. Jadi apa yang harus saya lakukan selain keseharian berprestasi di pendidikan di sekolah SD, SMP, SMA, berusaha itu apa yang saya bisa berbuat lebih banyak dan bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat. Iya. Satu-satunya jalan pintas adalah masuk Akabri waktu itu. Masih Akabri. Ya, Akabri. Kenapa? Zaman SMA saya tahun 80, SMA 1 Purwokerto. Jadi dulu itu semua bupati, gubernur, bahkan presiden itu mesti dari tentara. Kalau nggak dari tentara itu kayaknya susah masuk ke sana. Iya, salah satu pemicu saya kenapa saya harus masuk taruna adalah itu. Oh baik-baik. Nah, jadi Luar saya biasa. berusaha untuk masuk ke sana. Selain itu juga karena dengan keterbatasan yang dimiliki orang tua saya, tidak mungkin saya kuliah. Iya. Nah, jadi cari yang gratis, kemudian masa depan terjamin dan bisa jadi pemimpin daerah, pemimpin nasional yang bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Baik. Jadi saya berusaha keras untuk masuk Akmil. Saya 3 kali masuk Akmil. Tahun 80 selesai ini sampai Magelang nggak bisa karena saya terlalu kurus. Oh baik. Terlalu kurus. Kemudian tahun 81, Iya, tahun setelahnya. 1 tahun setelah itu saya kuliah di Unsud. Iya. Daftar lagi. Pernah juga di Unsud ya Pak ya? Udah pernah di Unsud. Daftar lagi. Tetapi waktunya bersamaan dengan ujian di Unsud. Makanya saya ngalahin. Iya. Nah, tahun ketiga lah berarti ya. Betul. Itu daftar lagi, ternyata bisa dan dapat dapat seperti jalan tol. Semuanya mudah, persiapannya lebih matang, lebih ini akhirnya saya masuk ke Magelang. Iya, Gitu berarti waktu zaman dulu itu saingannya berapa Pak? Udah sebanyak sekarang atau? Sama, banyak. Perbandingannya paling tidak 1 banding 1.200-an lah untuk Jawa Tengah ya. Iya. 1.200-an, 1 banding 1.200. Kalau Jawa Tengah diterima waktu itu sekitar 35 orang ya cukup banyak yang gugur. Iya, baik Pak, bisa diceritakan Pak suka dukanya menjadi seorang taruna itu apa Pak? Kalau taruna seneng terus, nggak ada dukanya. Oh, nggak ada dukanya ya? Loh, Padahal ditempa ya Pak ya? Jadi gini, saya hidup di kampung, anak kecil yang saya ceritakan tadi, kehidupan seharian saya itu kan sangat keras. Iya, betul. Sangat keras. Iya. Jadi di sana ya latihan yang katanya berat ya biasa-biasa aja. Renang katanya susah banget. Nah, saya seharian nyari ikan di sungai. Ini kemudian apa? Makan di taruna itu hebat sekali loh. Baik. Biasa di rumah nggak pernah makan juga nggak teratur. Iya, ketemu daging mungkin hanya lebaran, di sana tiap hari. Jadi gitu. sangat nyaman. Jadi nggak ada dukanya. Ya dukanya ya kalau boleh itu dikatakan duka itu karena
terpisah dari orang tua, keluarga, iya. paling itu aja. Iya Pak, tapi satu momen yang masih diingat sampai sekarang dan tidak akan Bapak lupakan sampai nanti-nanti apa itu Pak? Di Taruna ya, Iya. apa ya? Nah, kalau pesiar, Oh, pesiar itu masa paling indah sebagai Iya. prajurit Taruna, karena memang sangat indah. Hidup Boleh biasa, keluar, apa begitu ya, namanya, Pak, bisa ya? keluar. Jadi itu, Jalan-jalan. cuma ya hanya di Magelang. Oh iya, gitu. hanya di Magelang saja. Iya. Waktu Bapak menjalani pendidikan itu berarti berapa tahun Pak? 4 tahun Masih ya? 4 Berarti tahun. sama seperti kuliah ya Pak ya? Ya sama, Iya, sekitar cuma 4 kita 4 tahunnya itu memang ya luar biasa. Saya kan pernah kuliah 2 tahun di Unsud, Oh iya, iya. jadi baik. perbedaannya ya sangat jauh. Oh, baik, baik. Sangat jauh. Lalu apakah sewaktu Bapak itu masih menjadi taruna, apakah ada hambatan yang menjadikan Bapak itu menjadi cambuk begitu Pak? Hambatan, semua hambatan ya pasti ya. Iya. Dari awal masuk namanya Chandra di muka itu, peralihan dari sipil menjadi Iya. seorang prajurit itu sangat keras. Itu hambatan psikologis yang harus saya lewati yang luar biasa. Tetapi itu kan menyadari kembali bahwa ini adalah bagian cita-cita yang harus saya Iya. lewati, harus saya lalui. Saya harus kuat di situ, saya harus tampil lebih dari yang lain-lain. Nah, saya jalani dengan sepenuh hati, dengan rasa gembira, senang, sehingga orang bilang hambatan, tetapi bagi saya hambatan itu adalah untuk meningkatkan kualitas saya, mematangkan selain fisik, jiwa, semangat dan lain-lain itulah Iya. yang Dan kan taruna itu kan menurut saya pribadi nih ya Pak, itu adalah orang-orang yang sangat terpilih Pak. Jadi menjadi seorang taruna itu merupakan sudah pilihan Tuhan begitu. ya terpilih dong, 1/1.200-an ya otomatis biasa terpilih sekali. dari sistem seleksinya juga sangat luar biasa ya, pasti terpilih. Baik, Buktinya saya jadi panglima kan udah nggak salah pilih itu. Baik Pak Wuri, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Pocket.com. Pocket.com. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya di Foxes Studio bersama Bapak Wuryanto. Bapak, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang sebelum prajurit kan taruna ya Pak ya. Yeah. Nah sekarang kita akan masuk nih menjadi seorang prajurit itu kan setahu saya ya Pak ya, itu kan sangat ini ya Pak, sangat membara gitu ya Pak ya, sangat mendramatisir dan juga sangat menegangkan begitu Pak. Nah Itu kata Mbak Teti. Enggak lah. tapi pemirsa di rumah saya yakin juga berpendapat sama dengan saya loh Pak ya. Karena kan tadi kan kita sudah dengar juga ya bahwa sewaktu menjadi taruna itu banyak sekali tempaannya begitu Pak. Lalu bagaimana nih Pak, waktu Bapak masih aktif menjadi seorang prajurit, apakah ada masa-masa saat Bapak itu bertarung atau Berantem gini. bisa bertarung atau terjun di medan perang begitu Pak? Gitu ya. Biar agak panas sedikit nih. Pemirsa yang di rumah juga melihatnya semakin penasaran ini. Ya. Jadi kalau tentara pasti perang gitu ya. Iya. Wah, Di itu otak kan saya begitu itu kan loh. kalau di film gitu. Tentara pasti berantem Iya. perang gitu. Jadi gini Mbak, ya. Tentara Indonesia itu adalah tentara rakyat, Iya. tentara pejuang. Jadi
perang itu apa namanya bagian dalam rangka untuk perjuangan, Iya. perang untuk membela kemerdekaan, ya itu. Tetapi intinya bahwa selama penugasan kurang lebih 35 tahun lah. Ya, Sudah cukup lama ya Pak ya? sangat lama, ya, sangat 35 lama. tahun. Separuh hidup saya sebagai seorang prajurit Untuk negara. untuk negara. Nah, saya pertama kali tugas di Aceh. Nah, di Aceh itu 10 tahun. Dari tahun 86 sampai 96. Baik. Ya. Masa yang paling indah. Masa Aceh ya, yang Pak? paling indah bagi kehidupan seorang prajurit saya merasakan di Aceh karena saya sebagai prajurit baru, Iya. perwira remaja, saya di Aceh diterima sebagai apa namanya warga Aceh, keluarga besarnya mereka yang penerimaannya luar biasa. Baik, baik. Nah, jadi merasakan nikmatnya hidup sebagai prajurit itu di sana. Hari ini mimpi saya adalah mimpi di Aceh. Wow, Nah, apa itu Pak? Begitu terkesannya ya. Iya, iya. Kesan sebagai apa prajurit di Aceh. Iya. Karena masyarakat Aceh memang luar biasa penerimaannya. Jadi saya keluar Aceh tahun 96 dalam kondisi Aceh konflik. Sesuatu hal yang sepertinya tidak saya percaya, Iya. walaupun kenyataannya saya melihat sendiri bagaimana konflik itu terjadi. Ya, itu karena masalah politik, masalah kepentingan dan lain-lain yang alhamdulillah sampai hari ini udah selesai semua menerima dengan tentu korban cukup besar waktu itu, semuanya merugikan. Bagaimana kondisi saat itu Pak? Saya sebagai keluarga Aceh, Iya. saya apa namanya melihat bahwa masyarakat Aceh juga nggak ingin ada konflik-konflik seperti itu. Masyarakat Aceh apa namanya damai ya, Pak, ya? sangat mencintai kedamaian, sangat menerima masyarakat luar. Jadi yang berkonflik sebetulnya kepentingan-kepentingan yang dikemas sedemikian rupa sehingga melibatkan masyarakat. Betul. Yang akhirnya juga masyarakat menjadi korban. Nah, dari Aceh saya pindah ke Sulawesi, pindah ke Bandung, pindah ke Kalimantan, pindah-pindah Keliling penugasan. Indonesia. Saya dari Sabang sampai Merauke. Sabang Iya. di Aceh kan 10 Iya. tahun, di Merauke 1,5 Oh, tahun, pernah juga ya, Pak, ya? Jayapura 1,5 tahun, Sulawesi semua pulau saya sudah pernah, semua perbatasan di Kalimantan, Iya. sepanjang perbatasan dari wilayah barat sampai timur saya sudah pernah semuanya. Aduh, traveling kemana-mana ya Pak ya? Wah, luar biasa, traveling gratis tapi berjuang sambil beribadah. Jadi lengkap sudah, dapat semua dibayar ya, Pak, lagi ya. Iya, luar biasa. Jadi itu. Jadi kalau tadi apa namanya pernah terjun di apa namanya jangan ngomong perang lah. Iya. Di daerah konflik. Iya, daerah Nah, konflik. Hebat. saya di Aceh itu Iya. daerah konflik. Di Timur daerah konflik. Iya, betul. Papua konflik, ke Ambon konflik. Jadi sudah tertempa. Baik. Sudah melaksanakan tugas-tugas itu semuanya. Baik. Selain tugas-tugas apa teritorial ya, Iya. di daerah penugasan semuanya. Karena saya prajurit kebetulan sebagai seorang prajurit infanteri Iya. yang hidupnya penugasannya di satuan-satuan tempur terus. Waduh, Nah, luar satuan biasa. tempur tetapi di daerah konflik itu tadi, Iya. kemudian dalam perjalanan itu kan bukan harus di satuan-satuan apa namanya harus terjun di daerah konflik, tetapi Iya. kan penugasan-penugasan lain, dalam penugasan-penugasan itu kan sebagai prajurit rakyat Iya. itu kan menyatu dengan masyarakat. Baik. Alhamdulillah, di mana saya bertugas di situ saya pasti punya orang tua angkat yang Sangat baik, iya. hampir sama dengan Seperti orang tua peran kandung orang tua begitu ya, sendiri. Pak, ya? Semuanya di daerah manapun. Baik. Di Aceh apalagi, di Kalimantan banyak, di Sulawesi
Ada. Baik, baik. Di mana-mana ada. Dan pasti sampai saat ini orang tua Bapak Wuri sendiri, orang tua angkat ya Pak ya, pasti bangga melihat sosok seorang Bapak Wuri yang Bangga, sekarang. apalagi orang tua. Oh, yang teman-teman di kampung, teman-teman yang ini termasuk Mbak Teti kan bangga juga ada Iya, orang ini luar temennya biasa ada sekali. jadi panglima kan bangga lah. Apalagi orang tua semuanya. Pak, tapi Pak, Bapak Wuri ini kan mantan Pangdam Diponegoro ya Pak ya. Tentunya kan sebelum terpilih menjadi Pangdam kan banyak prestasi ya Pak ya yang Pak Wuri raih. Bisa diceritakan ke pemirsa di rumah apa saja prestasi Bapak Wuri yang telah dicapai? Prestasi itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan jabatan yang saya raih. Jabatan boleh. Iya kan? Iya kan? Bermanfaat bagi Jadi, orang lain, sosial juga boleh. tanpa saya ada prestasi, tidak mungkin saya jadi panglima. Iya, betul Tanpa sekali. ada prestasi, saya tidak mungkin jadi Kapuspen. Baik. Tanpa ada hal yang sangat menonjol, saya tidak mungkin sebagai komandan Korem, komandan Kodim, komandan batalion. Semua komandan yang jadi idolanya perwira TNI saya udah pernah semua. Waduh, luar biasa artinya sekali. apa? Karena itu penghargaan dari pimpinan TNI Angkatan Darat Baik. terhadap apa yang saya capai dalam setiap jenjang penugasan yang Iya, saya baik. lalui. Tanpa itu semuanya kan nggak mungkin lah pimpinan itu menunjuk saya jadi apa namanya panglima, ya kan nggak mungkin. Pasti ada prestasi. Apa saja prestasi itu? Ya sangat banyak. Sekolah saya mohon maaf hampir Iya. nomor 1 terus. Waduh, luar wah biasa hebat kan? ini. Ya itu salah satu prestasi. Banyak sekali prestasi Bapak Wuryanto ini. Dan Bapak Wuri ini, mohon maaf Pak, sekarang berumur berapa tahun Pak? Kira-kira berapa? Tebak-tebakan lah. Sekarang hari ini tebak-tebakan. Saya Berapa lihat- umur saya? Saya lihat 35 tahun Pak. Saya udah pensiun Iya. 4 tahun yang lalu. Baik. 2019 pensiun saya kan 58. Berarti hari Iya. ini umur saya berapa? 62 tahun. Wah, luar biasa. Namun Karena jadi tentara. oh iya. Karena Jadi penugasan fisiknya yang juga saya nikmati yang kuat katanya ya, Pak? penderitaan, tapi bagi saya bukan penderitaan, sehingga saya menikmati itu dengan penuh rasa syukur, Baik. nikmati dengan apa namanya rasa apa dengan penugasan itu dengan penuh kegembiraan ya. Iya. Akhirnya tidak pernah ada rasa stres yang bisa menjadikan saya tua. Iya, jadi awet muda ya Pak ya. Kata orang. Iya. Bagaimana sih Pak tips untuk menjaga stamina diri agar tetap fresh di umur yang sekarang ini Pak? Ya tadi itu, apapun syukuri, nikmati, tapi dijaga. Saya menjaga stamina, menjaga kekuatan fisik, kesehatan itu karena tanggung jawab saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesehatan ke saya menjaganya dengan olahraga, dengan menjaga makan yang benar, menjaga dengan pola hidup sehat yang benar-benar disiplin. Itu kan apa? Bentuk tanggung jawab, Iya, bentuk upaya syukur. ya, Pak, ya? Iya. Bentuk syukur kepada Tuhan yang memberikan kesehatan ke saya. Ternyata rasa syukur yang saya lakukan itu menambah kenikmatan lagi, makin sehat, makin awet muda, makin kuat. Itu Luar semuanya. biasa. Ya, itu karena syukur. Itu jadi Iya. ada orang, ya semua orang bilang syukur. Kalau Anda bersyukur akan diberi kenikmatan yang lebih banyak. Ini saya rasakan betul. Saya rasa syukur itu dengan menjaga. Nah, menjaga itu kan menjaga dengan pola hidup sehat, olahraga teratur, istirahat teratur, semuanya saya benar-benar pola hidup sehat itu saya lakukan. Hobi olahraga juga, Pak? Pikiran apa namanya positif terus,
jadi fresh. Baik. Nah, kemudian rasa syukur itu yang paling kuncinya Baik. itu. Tapi hobi olahraga juga ya Pak ya tadi ya? Hobi Olahraga apa Pak? lari. Lari. Hari ini saya olahraganya sangat lengkap. Lari, Baik. yoga, Oh yoga juga Fitness. ya Pak? Saya juga yoga loh. wah. Tapi yoganya pasti beda, lebih banyak saya. Saya ada baik. floating yoga, ada macam-macam lah, semua yoga. Saya hari ini umur 62 masih sangat lentur. Iya, betul. Waduh, luar biasa sekali ya tadi ya Pak Uri ya. Ini seperti umur 35 loh. Gara-gara tadi syukur ya Pak ya yang utama ya. Iya. Iya. Baik Pak Wuri, kita kurang lebih sudah 30 menit berbincang-bincang. Nah, pemirsa di rumah nanti yang masih penasaran nanti saksikan kami berdua masih ada di episode 2. Sampai jumpa.